Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Alami remblong, sebuah truk pengangkut 30 ton beras menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sempat padam pekan lalu, kawasan hutan Sibatu Loting di Nagori Sibaganding, Kabupaten Simalungun kembali terbakar. Fenomena alam perubahan warna air Danau Toba di Samosir mengakibatkan ternak ikan nila di Keramba Apung mati. Kawasan hutan Sibatu Loting di Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang, Kabupaten Simalungun kembali terbakar. Sebelumnya Senin pekan lalu, kawasan ini juga sempat terbakar, namun segera bisa dipadamkan petugas BPBD Simalungun. Kobaran api tampak dari pinggir jalan lintas Siantar ke Parapat Danau Toba, Kabupaten Simalungun pada Kamis malam pekan lalu. Petugas pemadam kebakaran dan tim BPBD kembali turun ke lokasi untuk memadamkan api. Namun tiupan angin dan pepohonan yang kering akibat kemarau menyulitkan petugas untuk memadamkan api tersebut. Menurut Camat Kecamatan Girsang, api diduga berasal dari bekas kebakaran yang telah padam sebelumnya. Kejadian ini sudah berlangsung hampir 3 minggu. Ini adalah rentetan dari kejadian awal yang letaknya di atas hotel dari Patra Jasa. Kejadian ini berada di kawasan hutan, tepatnya kawasan hutan Batu Loting. Tindakan yang kami lakukan dari pemerintah kecamatan adalah melakukan pemadaman bekerja sama dengan Forkompimda, Polsek, dan Koramil, Pangulu, dan pemadam kebakaran yang telah memiliki posko di Kota Parapat. Dilakukan saat ini menjaga agar api tidak sampai kepada perumahan penduduk. Kalau titik api ke pemukiman sekitar jarak berapa nih Pak Camat? Saat ini bisa kita saksikan bahwa jarak ini sudah hampir mendekati 100 meter ke pemukiman penduduk. Petugas gabungan terus berusaha untuk melakukan pemadaman api. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Pemerintah kecamatan bersama Majelis Ulama Indonesia dan ribuan warga kecamatan Batang Lubu Sutam melaksanakan sholat istiqo dan berdoa bersama meminta turun hujan. Sholat istisqo dilakukan karena sudah lebih dari 3 bulan Kabupaten Padang Lawas mengalami kemarau panjang serta kebakaran di beberapa daerah. Ribuan warga Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas menggelar sholat istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Pekan Sabtu pekan lalu. Sholat ini dipimpin oleh camat serta dipandu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batang Lubu Sutam. Sholat istisqo dilakukan karena sudah lebih dari 3 bulan ini daerah Padang Lawas mengalami kemarau panjang sehingga tidak turun hujan. Saat ini kondisi warga sudah mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus pergi ke sungai. Mereka membutuhkan air bersih untuk mencuci pakaian, mandi, serta air minum. Kondisi kemarau yang sudah beberapa bulan terjadi di Kabupaten Padang Lawas, khususnya di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Maka masyarakat Batang Lubu Sutam merasa penting untuk melaksanakan sholat istisqo, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangitkan doa. Mudah-mudahan dengan permohonan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, karena melihat kondisi sungai, melihat kondisi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, memang semuanya sudah menginginkan turunnya hujan. Inilah salah satu faktornya sehingga diadakan sholat istisqo yang diacarai oleh Kecamatan Batang Lubu Sutam. Hari ini kita sudah melaksanakan sholat istisqo setelah sebelumnya kita telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batang Lubu Sutam, dan berdasarkan banyak pertimbangan memang sudah selayaknya lah kita laksanakan di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Warga berharap dengan sholat istisqo yang dilakukan hujan bisa segera turun. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas.
Ya, seorang warga Kabupaten Padang Lawas meraup keuntungan jutaan rupiah dengan menekuni budidaya ulat Jerman. Dari usahanya tersebut, ia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Berawal dari usaha sampingan berbudidaya ulat Jerman yang ditekuni sejak tahun 2019, Rami Chan kini mampu meraup omset jutaan rupiah setiap bulannya. Setiap bulan ia bisa menghasilkan hingga 200 kg ulat Jerman dengan harga Rp40.000 per kilogram atau jumlah total 8 juta rupiah. Untuk pemasaran, selain memenuhi kebutuhan di sekitar Padang Lawas, ulat Jerman tersebut juga dijual ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Setiap usaha selalu ada kendala yang terjadi. Rami Chan mengaku adanya kendala pengadaan pakan yang harganya mahal serta pemasaran ulat Jerman yang belum stabil. Masalah kendalanya ini sebenarnya ini cuma di masalah harga sama pemasaran. Kalau untuk ternaknya ini sebenarnya itu nggak begitu ribet, cuma yang jadi masalah kan masalah kendalanya ini cuma pemasaran. Kalau dulunya itu, kalau misalnya itu ulatnya itu istilahnya kurang pasokan, jadi itu harga itu bisa 50. Jadi kalau misalnya banyak ulat bisa turun, bisa 45, bisa 47. Masalah di pakan juga ada, pakan sekarang semakin mahal. Jadi itulah kesulitannya orang ternak sekarang. Rami Chan berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UKM untuk membantu para peternak ulat Jerman. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas. Kita beralih ke informasi lain, fenomena alam perubahan warna air Danau Toba dari biru menjadi coklat muda terjadi di Kabupaten Samosir. Perubahan warna air ini disebabkan oleh perubahan endapan lumpur bawah danau yang naik sehingga berdampak terhadap matinya ternak ikan nila di Keramba Jaring Apung. Perubahan warna air Danau Toba terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Samosir beberapa minggu lalu. Terjadinya perubahan warna ini menjadi perhatian warga di media sosial. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Samosir, perubahan ini terjadi karena sejumlah faktor, seperti faktor alam di musim yang disertai angin kencang sehingga membuat ombak menjadi besar. Akibatnya, arus air di kedalaman Danau Toba berupa endapan lumpur naik ke permukaan. Ada pula akibat faktor lainnya seperti endapan limbah dari penggunaan pakan ikan nila di Keramba Jaring Apung dan penggunaan pupuk pertanian di sawah serta limbah domestik dari warga. Faktor alam ya, karena beberapa minggu terakhir ini angin sangat kencang yang menyebabkan ombak di perairan Danau Toba itu meningkat, dan sehingga di arus di bawah permukaan air Danau Toba pun naik tinggi sehingga menyebabkan lumpur yang ada di dasar naik ke permukaan. Itu yang kita lihat dari kondisi yang saat ini. Iya, yang pasti kan dengan naiknya endapan yang ada di dasar danau naik ke atas sehingga bisa menyebabkan kematian ikan dengan menurunnya oksigen atau DO. Gitu. Atau DO Pak ya? Iya, karena kemarin di tanggal 17 kita sudah ambil sampel juga dan kita sudah periksa bahwa DO-nya itu sudah di bawah 4. Padahal DO maksudnya pH ini atau kiasan? Kalau DO itu kan oksigen. Oksigen ya? Iya, jadi oksigen di dalam air itu dia sudah sangat rendah. Yang biasanya itu kalau ikan nila itu hidupnya di 5-7. Idealnya 5-7 ya? Ini kemarin kita periksa itu di website itu sudah posisi di 4,15 dan di lokasi itu udah 3,9. Meski air Danau Toba mengalami perubahan warna, berdasarkan hasil sampel laboratorium yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, air Danau Toba dinyatakan masih aman untuk digunakan warga. Akibat peristiwa ini, ikan nila dalam Keramba Apung banyak yang mati karena kekurangan oksigen di dalam air danau. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ya, laporan
laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.